lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan video part 8 ya, yaitu tentang hapus data ya. Contohnya di sini dari data petugas dulu ya. Kemarin kita terakhir sudah bikin edit dan update. Nah, selanjutnya kita bikin yang hapus. Nah, sebenarnya kalau di dunia industri, hapus ini menyesuaikan ya, tergantung datanya itu benar-benar data vital atau enggak. Kalau misalkan data vital biasanya menggunakan soft delete ya. Soft delete itu bukan data yang dihapus, tapi statusnya diubah antara aktif menjadi tidak aktif atau non aktif ya. Jadi datanya tidak muncul kalau misalkan datanya non aktif. Cuma di sini karena yang dinilai adalah proses CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Jadi fungsi delete-nya juga diterapkan. Untuk fungsi delete sendiri juga tidak langsung ketika diklik hapus nanti langsung data hilang atau terhapus, itu enggak sebenarnya. Tapi harus melewati konfirmasi apakah data yang ingin dihapus itu benar-benar data tersebut atau tidak. Cuman di sini saya persingkat saja ya, untuk membuat proses CRUD-nya ya. Yang terakhir adalah delete, yang penting ada nilainya ya. Tapi ini tidak disarankan. Yang saya sarankan adalah teman-teman bikin konfirmasi hapus atau konfirmasi delete, supaya lebih yakin bahwa yang dihapus ini benar-benar data yang memang dipilih ya, bukan kesalahan ngeklik ya. Kalau sampai kesalahan ngeklik nanti kan takutnya kalau misalkan nantinya itu diterapkan di industri, nanti resikonya adalah harus menginput lagi. Kalau datanya sedikit nggak masalah, tapi kalau datanya agak banyak ya itu yang repot ya. Oke, langsung saja. Di sini di halaman petugas.php untuk tombol hapus itu melewati form, actionnya menuju ke hapus petugas.php. Nah, jadi kita bikin file baru, namanya adalah hapus petugas.php. Nah, di sini ketika diklik berdasarkan ID-nya ya, ketika diklik nanti otomatis datanya langsung terhapus, walaupun ini tidak disarankan ya. Sekali lagi, ini cara yang tidak disarankan karena ini hanya sebagai contoh supaya proses CRUD-nya jalan. Jadi ketika diklik hapus ya langsung terhapus, itu aja ya. Untuk kontennya sintaksnya ya. Untuk sintaksnya dari hapus petugas.php itu kita kopikan saja. Kita kopikan dari update ya, misalkan. Kita kopikan dari update, copy, paste. Nah, di sini kita hapus ya, yang tidak diperlukan kita hapus. Nah, kita ganti dengan petugas. Jadi yang diteruskan datanya itu hanya inputan ID petugas, jenisnya adalah hidden atau tersembunyi. Kemudian ini saya hapus. Hapus petugas. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk mengubah pesannya ya.
Kemudian untuk di bagian query SQL hapus, ini memanggil perintah store prosedur yang namanya hapus petugas. Kita cek juga di store prosedur apakah namanya juga hapus petugas ya. Jangan sampai salah ya. Hapus petugas ya, namanya hapus petugas, parameternya hanya satu ya, ID. Jadi yang dihapus berdasarkan ID-nya, jangan sampai salah ya. Nah kalau salah nanti misalkan tidak dikasih batasan ID, nanti yang dihapus tujuannya hanya satu data, nanti terhapus semuanya, itu malah bikin repot ya. Oke, untuk sintaks hapus petugas cukup seperti ini ya. Jadi lebih simpel kalau misalkan kita tinggal kopas saja dari master yang sudah ada. Walaupun mungkin master sintaksnya itu bukan untuk tujuan menghapus ya, tapi untuk mengupdate atau menyimpan. Tapi secara keseluruhan perintahnya hampir sama. Ya, tinggal kita sesuaikan saja dengan jumlah kolomnya. Kalau misalkan kolomnya 1 ya, yang lainnya kita hapus. Kalau misalkan 2 ya, sisakan 2. Oke, selanjutnya kita tes hasilnya. Kita hapus misalkan data petugas yang namanya Perdana Adi. Perdana Adi kita hapus. Nah, data telah berhasil dihapus. Nah, seharusnya data yang bernama Perdana Adi itu sudah tidak ada. Ya, sudah terbukti ya. Jadi untuk data Perdana Adi sudah hilang. Jadi di sini hanya ada 2 petugas ya, Putra dan Andi. Kemudian di dashboard, ya, di halaman indeks, ya, petugasnya otomatis berubah menjadi 2. Tadinya 3 ketika belum dihapus ya. Kemudian setelah dihapus otomatis menjadi 2. Jadi ini sudah dikalkulasi menggunakan sintaks-sintaks yang ada di PHP. Nah, ini untuk CRUD tabel petugas ya. Untuk tabel petugas membutuhkan beberapa part ya. Untuk yang lainnya, masyarakat, pengaduan, tanggapan, caranya hampir sama. Untuk yang tabel masyarakat, saya sarankan hanya untuk menampilkan data masyarakat. Tidak ada tombol tambah, edit bahkan hapus tidak ada ya, karena masyarakat ini punya hak untuk mendaftar pribadi ya, dan punya hak juga untuk menyimpan akunnya ya, menyimpan akun di website pelaporan pengaduan. Jadi untuk admin di sini menyesuaikan dengan yang ada di soal UKK ya, itu tidak diizinkan untuk menghapus atau mengedit data akun masyarakat. Bahkan untuk tambah pun itu yang berhak ya masyarakat. Admin tidak boleh, ya, tidak diizinkan untuk menambah ya, karena nanti akan menimbulkan akun palsu ya. Jadi disarankan atau mungkin diwajibkan juga boleh ya. Untuk yang tabel masyarakat itu hanya menampilkan data, tidak ada tambah, tidak ada edit, dan tidak ada hapus. Nah, setelah ini kita akan lanjut part video berikutnya, yaitu menampilkan data pada tabel masyarakat. Itu untuk video kali ini, kita lanjutkan di video berikutnya.